Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatihah dengan nomor induk mahasiswa 933411120. Saya akan membacakan resume saya mengenai ulumul Quran dan sejarah perkembangan. Istilah ulumul Quran merupakan gabungan dari dua kata bahasa Arab, yaitu ulum dan Al-Quran. Ulum berarti sejumlah pengetahuan, sedangkan Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, yang dimaksud dengan ulumul Quran adalah sejumlah ilmu pengetahuan yang secara khusus membahas tentang Al-Quran dari berbagai aspeknya. Tentang sejarahnya, terbagi ke dalam beberapa masa. Yang pertama ada zaman kekhalifahan Utsman bin Affan. Pada masa itu orang-orang Arab mulai bergaul dengan orang-orang non-Arab, sehingga saat itu beliau memerintahkan supaya kaum muslim berpegang pada mushaf induk dan membawahkan mushaf-mushaf lain untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam pembelajaran. Nah, usaha beliau ini artinya beliau telah meletakkan dasar ilmu rasm Al-Quran. Kemudian ketika zaman kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, beliau memerintahkan kepada Abu al-Aswad al-Duwali untuk meletakkan kaidah-kaidah bahasa Arab. Usaha ini dianggap sebagai dasar peletakan ilmu Arab Al-Quran. Pada abad kedua Hijriah, upaya pembukaan ulum Al-Quran mulai dilakukan, namun masih terfokus pada penafsirannya saja. Salah satu ulama tafsir pada masa ini misalnya ada Sufyan Sa'uri, Sufyan bin Uyainah, Syibah bin Al-Hajj. Kemudian pada abad ketiga Hijriah ada Muhammad ibnu Jarir al-Tabari yang menyusun kitab tafsir yang bermutu karena di dalamnya memuat banyak hadis-hadis sahih, ditulis dengan rumusan yang baik. Di samping itu juga memuat tentang i'rab dan kajian dari pendapat-pendapat ulama. Lalu pada abad keempat Hijriah lahir beberapa kitab umul Al-Quran, seperti salah satunya ada kitab Ajaib Umul Al-Quran karya Abu Bakar Muhammad ibnu Al-Qasim Al-Anbari. Di dalam kitab ini dibahas tentang kelebihan dan kemuliaan Al-Quran, turunnya Al-Quran dalam 7 huruf, penulisan mushaf, jumlah surah, ayat, dan kata di dalam Al-Quran. Lalu pada abad kelima Hijriah, Ali bin Ibrahim ibnu Sa'id al-Hufi menghimpun bagian-bagian dari ulumul Quran dalam karyanya yang beliau namakan Al-Burhan fi Umul Al-Quran. Dalam kitabnya ini beliau membahas tentang Al-Quran. Selanjutnya beliau menguraikannya berdasarkan tinjauan Al-Nahwu dan Al-Lughah. Kemudian mensyarahnya dengan tafsir bi al-Masur dan tafsir bi al-Maqul. Lalu dijelaskan pula tentang wakaf, bahkan tentang hukum-hukum yang tergantung di dalam ayatnya. Maka atas dasar inilah ulama menganggap Al-Hufi sebagai tokoh pertama yang membukukan ulumul Quran secara resmi. Lalu setelah itu, sejak penghujung abad ke-13 Hijriah hingga saat ini, perhatian ulama terhadap ulumul Quran mulai bangkit kembali. Pada masa ini pembahasan dan pengkajian Al-Quran tidak hanya terbatas pada cabang-cabang ulumul Quran yang ada sebelumnya, melainkan telah berkembang. Misalnya penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa asing. Telah disusun juga berbagai kitab ulumul Quran, di antaranya ulama yang menyusun kitab ini adalah Tahir Al-Jazariri dalam bukunya Al-Tibyan li Ba'd al-Mabahis al-Muta'aqilah bi Al-Quran yang diterbitkan pada tahun 1335 Hijriah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.